Selamat pagi Pak Joni dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Shopbox, platform penjualan online sebagai solusi permasalahan UMKM di era pandemi dan pasca pandemi berbasis teknologi digital. UMKM adalah istilah umum dalam ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sebelum memakai Shopbox, banyak UMKM yang kesulitan dalam memasarkan produknya karena situasi pandemi seperti ini membuat orang-orang jarang keluar rumah. Maka dari itu, kami memiliki ide untuk menciptakan sebuah platform bernama Shopbox, di mana nantinya para pelaku bisnis UMKM bisa menjualkan produknya di platform tersebut, dan juga di dalam platform ini juga terdapat video-video pembelajaran mengenai strategi-strategi dan lain-lain yang nantinya bisa dipelajari oleh pelaku bisnis UMKM. Sehingga pelaku bisnis UMKM bisa menciptakan produk yang lebih inovatif dan dapat meningkatkan omset penjualan. Nah, sesudah menggunakan platform Shopbox, maka omset penjualan para pelaku bisnis UMKM diperkirakan akan meningkat sebesar 50% dari sebelumnya. Dan produk tersebut akan lebih dikenal oleh masyarakat. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada pada PKMGT kami adalah yang pertama, bagaimana platform Shopbox dapat membantu bisnis UMKM untuk keberlangsungan usaha di masa mendatang. Yang kedua, bagaimana cara membuat platform Shopbox yang praktis dan bisa dijalankan oleh pelaku UMKM. Kita mengetahui bahwa di masa pandemi ini dan masa yang akan datang, UMKM ini mengalami kesulitan dalam menjual produknya, sehingga kami membuat Shopbox untuk membantu mereka dalam meningkatkan omset pendapatan mereka. Tujuan dan manfaat. Yang pertama ada tujuan. Tujuan kami membuat platform Shopbox adalah membantu UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi dan pasca pandemik melalui pembelajaran tentang platform Shopbox. Yang kedua, pelaku bisnis dapat menggunakan platform Shopbox untuk meningkatkan omset penjualan. Terus terdapat manfaat pada platform Shopbox untuk pelaku bisnis. Yang pertama, pelaku bisnis UMKM bisa semakin berkembang. Yang kedua, platform Shopbox mampu meningkatkan omset penjualan pelaku bisnis UMKM. Nah, di platform Shopbox ini terdapat video-video pembelajaran tentang inovasi bisnis, sehingga mereka dapat menciptakan produk yang kreatif dan inovatif sehingga bisa meningkatkan omset penjualan mereka. Nah, di masa pandemi seperti saat ini, banyak sekali UMKM yang mengalami penurunan omset penjualan mereka. Hal ini diperparah dengan adanya pemberlakuan PSBB dan PPKM yang membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatasi, sehingga para pedagang dan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menjual dagangannya. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah membukukan penurunan omset lebih dari 30% di tahun 2020. Jumlahnya sekitar 63,9% dari total UMKM yang mencapai 64,2 juta di Indonesia. Banyak pelaku UMKM yang telah mencari berbagai macam cara untuk bertahan di masa pandemi seperti saat ini, seperti mencari pasar baru, memberi potongan harga, meminta keringanan pembayaran angsuran pokok, dan mencari pemasok bahan baku alternatif yang lebih murah. Tetapi, sebagian besar cara-cara tersebut gagal diterapkan. Nah, melihat realita ini, kelompok kami ingin mengajukan sebuah solusi untuk membantu bisnis-bisnis baru maupun lama agar dapat bertahan di masa pandemi dan pasca pandemi.
dengan menciptakan sebuah platform yang berperan sebagai mediator untuk para pebisnis UMKM di Surabaya. Platform tersebut kami namakan Shopbox, di mana platform ini memiliki banyak fungsi, bukan hanya untuk perkumpulan para UMKM saja. Seluruh UMKM yang berada di platform tersebut akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dengan video yang berupa cara meningkatkan penjualan produk, cara mengembangkan bisnis, mengembangkan inovasi produk baru, analisis kekurangan dan kelebihan produk, serta menganalisis peluang di pasar. Selain itu, kita juga akan mengajarkan UMKM untuk menganalisis produk-produk mereka sendiri, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kelemahan dan meningkatkan kualitas produk para UMKM. Selain itu, platform kita ini sangatlah mudah digunakan. Kami akan menggunakan website untuk platform Shopbox ini, sehingga bagi para pebisnis UMKM di Surabaya yang mau mengikuti dapat langsung mengakses dari internet. Dengan langsung ketik Shopbox dan langsung dapat join platform tersebut, dan bisa juga menerima manfaat-manfaat yang kita bisa berikan. Berikutnya adalah pihak-pihak yang kami libatkan atau direkrut dalam pembuatan platform. Yang pertama adalah Gwenfler yang berkompetisi sebagai manajer dan memiliki jabatan sebagai kepala manajer web. Beliau memiliki tugas yaitu mempersiapkan pembuatan platform website, melakukan perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan, dan berwenang melakukan perekrutan dan pemecatan karyawan bila tidak punya kinerja yang baik. Yang kedua adalah Raymond von Bergen yang memiliki kompetensi sebagai web designer dan jabatan sebagai staf bagian web. Memiliki tugas yaitu mendesain dan membuat tampilan platform atau website, memantau dan membantu mengelola website. Wewenangnya dalam menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada manajer maupun kepada yang lain. Yang ketiga adalah Jake Quillen yang berkompetensi sebagai kreatif tim dan memiliki jabatan sebagai kreatif tim. Memiliki tugas membuat sebuah inovasi terkait konten yang ditawarkan di platform dan membuat sebuah ide terkait perusahaan. Dan wewenangnya adalah menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada manajer dan web designer. Yang keempat adalah Tony Barata yang memiliki tugas dan kompetensi sebagai kreatif tim, berperan untuk membuat sebuah inovasi terkait konten yang ditawarkan di platform dan membuat sebuah ide terkait perusahaan, dan memiliki wewenang menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada manajer dan web designer. Lalu berikutnya adalah Billy Singgih, berkompetensi sebagai web programming dan memiliki jabatan sebagai staf bagian web dan company cyber defender. Memiliki tugas membantu web designer dalam pembuatan web atau platform, memantau dan membantu mengelola website, melindungi dan mempertahankan platform maupun perusahaan dari serangan cyber atau hacker. Dan memiliki wewenang menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada manajer maupun kepada yang lain. Mendapat akses penuh atas website dan server perusahaan. Lalu berikutnya adalah Florencia Reno Putri yang memiliki kompetensi sebagai web maintenance dan memiliki peran sebagai wakil kepala manajer, bertugas untuk membantu merencanakan, mengerjakan serta mengadakan strategi untuk perusahaan, membantu mengumpulkan data seputar kinerja dari para karyawan, dan memiliki wewenang menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada manajer. Kemudian ada Stephen Siebert yang memiliki kompetensi sebagai web programming dan tugas sebagai staf bagian web dan maintenance, bertugas untuk membantu web designer dalam pembuatan web atau platform, memantau dan membantu mengelola website,
melakukan perawatan dan pemeliharaan web. Wewenangnya dalam menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada manajer maupun kepada yang lain, mendapat akses penuh atas website dan server perusahaan. Dan ada berikutnya adalah Andro Gunawan, memiliki kompetensi social skill, berperan sebagai customer service, bertugas menerima keluhan saran dan bisnis inquiries dari customer, dan mempunyai wewenang menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada manajer atas aspirasi konsumen. Dan yang terakhir adalah Sayuti Iskandar Karnadi, yang berkompetensi sebagai social skills dan berperan sebagai customer service, dan juga memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Andro Gunawan. Lalu yang berikutnya adalah langkah-langkah yang akan dilakukan agar platform ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah kelompok kami akan memperkenalkan platform Shopbox ini ke seluruh UMKM yang terdapat di Surabaya melalui beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, agar informasi cepat tersebar dan para pelaku usaha UMKM ini dapat ikut serta ke dalam platform yang kami buat. Yang kedua, kami juga menyediakan beberapa trainer yang berpengalaman untuk membagikan informasi, pengalaman, serta solusi-solusi kepada setiap pelaku UMKM ini agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap usaha yang dimilikinya. Ya, kesimpulan dari proposal ini, platform Shopbox ini berguna untuk membantu UMKM untuk meningkatkan omset penjualan. Tidak hanya itu, platform Shopbox ini juga berisi pelatihan untuk para pelaku UMKM yang merupakan salah satu strategi terbaik untuk menaikkan semangat pelaku usaha UMKM untuk bertahan dan berkembang di masa pandemi dan pasca pandemi COVID ini. Platform yang kita buat Shopbox ini juga akan disebar ke banyak media sosial dan diharapkan dapat merangkap banyak UMKM di Surabaya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Dan dengan dibuatnya platform ini diharapkan seluruh pelaku usaha UMKM dapat memiliki semangat yang lebih tinggi untuk kembali berusaha dan juga mengembangkan usaha mereka yang mungkin mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya, sekian dari kami. Terima kasih.